mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali lagi bersama saya Deng Iwan dalam kisah gelap. Dalam kisah gelap kali ini kita akan mengangkat kisah tentang seorang buronan Polri bernama Saifuddin Ibrahim terkait kasus penistaan agama. Dikabarkan si Saifuddin ini sedang berada di Amerika. Namun berdasarkan video yang diunggahnya dan beredar di sosial media, kita bisa melacak dia dari plat nomor polisi sebuah mobil yang diklaim miliknya. Apakah si Saifuddin bisa ditangkap dan bagaimana kira-kira caranya? Kita saksikan dalam video berikut ini. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Yuk kita nonton sama-sama. Pada 28 Maret 2022, polisi menetapkan Saifuddin Ibrahim atau SI sebagai tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian setelah mengunggah konten YouTube yang meminta agar 300 ayat Al-Quran dihapus. Kami sampaikan bahwa penyidik telah menetapkan saudara SI sebagai tersangka pada 28 Maret 2022. Ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta 30 Maret 2022. Penetapan tersangka Saifuddin Ibrahim yang mengklaim dirinya pendeta ini berdasarkan 3 laporan yang diterima polisi. Laporan pertama bernomor LP-0133-01-3 tanggal 18 Maret 2022 dan laporan kedua dengan nomor LP-01-3-3-2022-SPKT dengan tanggal yang sama. Sedangkan laporan polisi ketiga bernomor LP-01-3-3-2022-Bareskrim tertanggal 22 Maret 2022. Untuk itu, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi dan 4 orang saksi ahli yang terdiri dari ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli ITE, dan ahli pidana. Penyidik juga telah memeriksa barang bukti berupa konten YouTube milik Saifuddin. Untuk itu, Saifuddin dijerat dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, dan atau pencemaran nama baik dan atau penistaan agama. Dia juga dijerat pemberitaan bohong dengan sengaja memberikan keonaran dan atau yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan melalui YouTube miliknya. Hal itu sebagaimana diatur pasal 5 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atas sangkaan itu, Saifuddin pun terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ternyata, sebelum ditetapkan tersangka, Saifuddin Ibrahim sudah kabur ke Amerika Serikat sejak tanggal 22 Maret 2022. Menurut data imigrasi Kemenkumham, sepertinya bulan itu, Maret, Saifuddin Ibrahim berangkat ke Amerika Serikat. Ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko kepada wartawan Jumat 2 April 2022. Sejak saat itu, Saifuddin menjadi buronan Polri. Untuk membekuk Saifuddin,
Polri sudah mengajukan red notice kepada Interpol Internasional di Lyon, Prancis. Informasi dari kepolisian yang kita mintakan permohonan red notice-nya, kata Kombes Pol Gatot. Namun, hingga saat ini Saifuddin masih berkeliaran bebas. Seperti yang bisa disaksikan dalam video yang beredar di sosial media, termasuk di channel YouTube Saifuddin Ibrahim. Dalam video yang beredar tersebut, lokasi Saifuddin bisa dilacak atau diketahui dari plat nomor polisi mobil yang diklaim miliknya. Begitupun dalam video yang diduga berlokasi di tempat tinggal Saifuddin di Amerika. Dalam video itu juga tampak plat nomor polisi sebuah mobil yang terparkir di lokasi tempatnya mengambil gambar. Dalam video lain, saat Saifuddin sedang mengumpulkan barang bekas, terlihat jelas wajah seseorang yang memegang kamera. Mungkin ini juga bisa jadi petunjuk pihak berwajib untuk mengetahui keberadaan Saifuddin. Menanggapi video tersebut, praktisi hukum Ismar Syafruddin SHMH menyatakan sebenarnya tidak sulit menciduk Saifuddin karena lokasinya sudah diketahui pihak Polri. Tidak sulit kalau mau tangkap Saifuddin. Kalau sudah masuk red notice kan tinggal diciduk Interpol di negara tempatnya kabur, ujar Ismar. Hingga saat ini, Saifuddin masih terus melakukan penghujatan terhadap Islam melalui akun YouTube miliknya, seperti yang bisa disaksikan dalam channel YouTube miliknya, di antaranya yang berjudul 72 wanita untuk satu orang pejuang Agom.o. Untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, itu wanita dengan masih darah, masih gadis, ya umur 16-17 tahun lah, dan tentu belum menikah, itu bentuk buah dadanya itu menantang. Itulah yang disebutkan sebagai hadiah bagi siapapun yang bertakwa, yang mampu berjuang dan mampu menunjukkan kepahlawanannya, membela agama Allah, membela Rasulullah, dan membela Allah. Dan siapa bisa cium batu hitam, maka semua dosa diampuni. Saya akan membacakan sebuah ucapan Nabi, siapa yang menjilat batu hitam, dosa diampuni. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga dan dia dalam kondisi lebih putih daripada susu. Maka dosa-dosa Bani Adam telah menjadikannya hitam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad. Saudara, sebuah batu berhala dari kafir Quraisy yang direbut oleh dia. Saya nggak percaya, kok bisa mencium batu menghapuskan dosa? Apa benar batu itu bisa menebus dosa? Apakah benar batu itu dari langit, dulunya putih, lebih putih daripada susu, tetapi sekarang menjadi hitam gara-gara dosa manusia? Kalau begitu, kalung salib saya ini juga hitam karena banyak dosa saya, ataupun karena saya pakai baju hitam lalu karena banyak dosa orang Arab baju saya menjadi hitam. Dulu itu putih sekali. Cerita yang dibuat-buat dan nggak masuk akal oleh siapapun. Itu yang diajarkan sehingga mereka berdesak-desakan ketika mencium batu hitam. Atau benarkah batu itu dari surga? Untuk video lebih jelasnya bisa dicek di deskripsi. Dan jangan lupa untuk mendownload video tersebut agar bisa menjadi bukti apabila nanti Saifuddin menghapus atau take down videonya. Menurut Ismar,
Atas dasar video Saifuddin yang masih terus menghujat Islam itu bisa memudahkan untuk meringkus Saifuddin apabila ada pihak yang melaporkannya di Amerika. Karena Amerika sudah mensahkan undang-undang anti-Islamophobia. Soal anti-Islamophobia sudah disahkan dalam Undang-Undang Amerika Serikat pada tahun 2021 lalu. Jadi, kalau ada yang laporkan ke pihak berwajib di sana, maka mudah menciduknya. Apalagi kan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga sudah mengeluarkan resolusi anti-Islamophobia dan menjadikan tanggal 15 Maret sebagai Hari Anti-Islamophobia. Artinya, mudah sebenarnya menangkap Saifuddin jika ada keseriusan, jelasnya. Nah, apakah mungkin ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meringkus Saifuddin? Misalnya dengan mencabut paspornya, karena hal itu pernah dilakukan terhadap buronan kelas kakap Joko Chandra atau Jokchan terkait kasus Kesi Bank Bali. Lantas, bagaimana dengan pihak yang membantu termasuk bantuan materi seperti memberi donasi kepada Saifuddin yang masih berstatus buronan? Apakah ada sanksi hukumnya? Kita serahkan kepada pihak berwajib. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.